Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ella Rosa Megadamiani, NIM 1848. Dan di sini saya akan menjelaskan UTS mata kuliah biomedik. Dan untuk yang pertama adalah kita akan membaca soalnya terlebih dahulu. Untuk soalnya sendiri yaitu sinnya XN sama dengan 6,35 cos Pn per 10 akan dikuantisasi. Berapa bit per sampel yang diperlukan jika A. Delta sama dengan 0,1, B. Delta sama dengan 0,02. Dan untuk penjabarannya, desainlah sebuah program MATLAB untuk melakukan plotting proses konversi persamaan yang terdapat dalam soal 1 dalam bentuk grafik. Kita akan mendesain program MATLAB untuk pertanyaan yang nomor 1 ini. Oke, kita akan membuka aplikasi MATLAB. Saya sudah menyiapkan programnya, dan untuk penjelasannya, untuk CLC adalah ini untuk membersihkan layar. Untuk clear sendiri ini perintah atau instruksi untuk membersihkan variabel yang ada di workspace. Untuk prompt sendiri ini akan muncul pada di komen Windows seperti ini, dan kita akan memasukkan nilai yang akan kita cari. Untuk yang pertama yaitu diketahui terlebih dahulu. Untuk diketahui ini ada fs, ada t sama dengan ini sama dengan 0 sampai step per fs 10. Untuk A sama dengan 6,35, dan XN sendiri ini A cos PT per 10. Selanjutnya ada jawab. Untuk jawab sendiri ini ada L sama dengan 2A per step plus 1. BPS sama dengan length desimal 2 biner L. Bit rate sama dengan BPS Fs. Untuk jawabannya sendiri ini ada trunkasi, pembulatan, error trunkasi, dan error pembulatan. Untuk trunkasi sendiri ini rumusnya FIX XN 10 tutup kurung per 10. Untuk pembulatan round buka kurung XN 10 tutup kurung per 10. Untuk error trunkasi sama dengan APS trunkasi min XN. Itu pula dengan pembulatan min XN. Untuk menampilkan data, display L, display BPS, dan display bitrate. Selanjutnya kita akan mengambil data sebanyak 512. Yang kita ambil ada T, XN, pembulatan, R pembulatan, trunkasi, dan error trunkasi. Untuk rumusnya sendiri ini, kalau T buka kurung 1 sampai 512, kita akan memanggil T dan kita ambil datanya sebanyak 512. Begitu pula dengan XN, pembulatan, error pembulatan, trunkasi, dan error trunkasi. Selanjutnya ada transpose data. Kita akan mengumpulkan data-data dari data sebanyak 512 ini. Kita kumpulkan menjadi satu di transpose data. Di transpose data sendiri ini ada data T, data XN, data pembulatan, dan ada data pembulatan, error pembulatan, dan ada data trunkasi dan error trunkasi.
Selanjutnya untuk tabelnya sendiri ini ada data T, bulatan data, ada data XN, ada error pembulatan, trunkasi, dan error trunkasi. Untuk subplotting ini kita akan memunculkan plot dengan jumlah data 221 atau 2 baris 1 kolom dan seterusnya. Oke, langsung kita run saja. Untuk pertanyaan yang kedua, yaitu plot juga grafik hasil implementasi metode kuantisasi sinyal. Berarti kita harus menunjukkan grafik dari hasil jawaban dari soal ini. Yang pertama kita akan menunjukkan grafik dulu yang delta 0,1. Oke, kita akan memasukkan soal di Command Windows. Ini sudah muncul berapa step kuantisasinya. Kita masukkan saja 0, 1, kita enter. Oke, langsung muncul grafiknya. Grafiknya sendiri ini ada XN, ada grafik XN, ada grafik pembulatan, dan trunkasi. Untuk perbedaannya ini, kalau pembulatan di tengah-tengah garis hijau, dan untuk trunkasi di atas garis hijau. Oke, kita bahas untuk selanjutnya, yaitu delta sama dengan 0,02. Kan kita masukkan langsung ke Command Windows-nya ini. Langsung kita enter. Ya, jadi perbedaan untuk pembulatan yang 0,1 tadi ke bawah, dari atas langsung ke bawah. Kalau ini agak lurus. Ini juga ada grafik XN, grafik pembulatan, dan grafik trunkasi. Oke. Untuk selanjutnya yaitu semua sinyal dibuat dengan besar sampel sebanyak 512. Oke, untuk selanjutnya yaitu kita akan memunculkan tabel atau kita akan memunculkan plot dengan besar sampel sebanyak 512. Oke, kita akan run terlebih dahulu untuk sinyal 0,1-nya. Ya, ini adalah hasil tabel untuk semua plot, dan plotnya ini sudah sebanyak 512. Akan kita buktikan. Ini ya, untuk plotnya sebanyak 512. Dan untuk urutannya sendiri ini ada, yang pertama adalah XT. Ini adalah nilai XT. Dan yang nomor 2 ini adalah nilai XN. Ini XT, ini XN. Yang ketiga ini pembulatan. Yang keempat ini error untuk pembulatan. Yang kelima ada trunkasi. Dan 6 ada error trunkasi. Oke,
kita akan melihat tabelnya yang 0,02. Oke, kita enter. Oke, untuk nilai 0,02 ini sama seperti yang tadi. Yang pertama ada nilai X, nilai T, yang kedua ada nilai XN, yang ketiga ada pembulatan, error pembulatan, trunkasi, dan error trunkasi. Oke, akan kita buktikan bahwa ini sebanyak 512 plot. Ini ya, sebanyak 512 plot. Oke, untuk soal selanjutnya yaitu buatlah laporan hasil eksekusi dari jawaban semuanya ini. Oke, langsung saja. Yang pertama ada pendahuluan. Oke, akan saya bacakan sekilas saja ya, karena waktunya ini sedikit. Dalam pengolahan sinyal digital dan matematika, kuantisasi adalah proses pemetaan sebuah himpunan besar, atau biasanya himpunan kontinu, ke himpunan kecil atau himpunan diskrit. Kuantisasi juga merupakan suatu proses konversi berbagai nilai input ke dalam satu set yang lebih kecil dari nilai output yang mendekati secara dekat dengan data asli. Oke, untuk selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Untuk hasilnya ini saya menggunakan jawaban manual. Untuk jawaban manualnya sendiri ini L adalah jumlah kuantisasi PPS bit A sama dengan yang pertama yang untuk 0,1. L sama dengan 2A per delta plus 1 sama dengan 2 kali 6,35 per 0,1 sama dengan 128. Untuk L-nya sendiri ini 128, 128 sama dengan 2 PPS, 2 pangkat 7. Jadi BPS-nya ini 7. Untuk 0,1 BPS-nya adalah 7. Dan untuk nomor yang B atau untuk delta 0,02 ini untuk L-nya sendiri ini 2 kali 6,35 per 0,02 sama dengan 636. Untuk L-nya sendiri ini 636 sama dengan 2 BPS. Untuk BPS-nya sendiri ini 9,313. Untuk kesimpulan dari jawaban manual ini adalah jika step kuantisasi kecil, maka bit yang dibutuhkan banyak dan mengakibatkan butuhnya memori yang besar. Akan tetapi jumlah resolusinya semakin tinggi. Ini adalah grafik hasil plotting persamaan delta 0,1 seperti yang kita praktekkan tadi. Dan ini adalah hasil dari delta sama dengan 0,02. Yang terakhir adalah kesimpulan. Untuk kesimpulannya sendiri ini adalah kuantisasi merupakan proses pemetaan sebuah himpunan besar atau biasanya himpunan kontinu ke himpunan kecil atau himpunan diskrit. Proses kuantisasi yaitu mengubah nilai sinyal XT diskrit XKN yang digunakan untuk mempresentasikan XN. Untuk plotting sendiri adalah visualisasi data dua dimensi, suatu gambar garis yang dihubungkan berdasarkan data yang ada, ditandai dengan dua sumbu koordinat yang kita gunakan, yakni absis dan ordinat, dinyatakan dalam bentuk grafik. Oke, sekian dari saya.